Sejumlah tokoh mengunjungi kediaman Kiai Mustofa Bisri atau Gusmus di Pondok Pesantren Rodotul Tholibin Leteh, Rembang, Jawa Tengah, Minggu 12 November 2023. Dalam meme flyer yang beredar luas di kalangan media, terdapat penyebutan narasi Majelis Permusyawaratan Rembang atau MPR, pernyataan bersama tokoh bangsa. Hal itu untuk menyikapi berbagai macam persoalan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait putusan batas usia Capres-Cawapres yang akhirnya membuat salah satu putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bisa mencalonkan diri menjadi Cawapres Prabowo. Perwakilan keluarga Gusmus, Wahyu Salvana, menegaskan pihaknya tidak membuat meme flyer Majelis Permusyawaratan Rembang. Justru pihaknya terkejut atas beredarnya flyer tersebut. Wahyu menyatakan Gusmus sebatas menerima kunjungan para tokoh. Menurutnya tidak ada sama sekali motif mendukung pasangan Capres-Cawapres tertentu. Jadi tidak ada istilahnya acara khusus, jadi sowan biasa saja. Nah, sebagai layaknya tamu-tamu biasa, kebetulan Abah punya waktu kosongnya hari Minggu tanggal 12 ini, ya Abah menerima beliau-beliau itu. Intinya itu. Terkait dengan yang beredar itu? Wah, ini perlu kami tegaskan, saya juga sudah didhawuhi Abah ya, bahwa Abah itu tidak bikin acara itu. Jadi flyer yang tersebar itu yang pertama. Yang kedua, Abah tidak mengundang nama-nama yang tertulis di flyer itu. Intinya di situ. Ya, agak terkejut atau gimana? Loh, Abah jelas kaget ketika ada flyer itu begitu viral tersebar di mana-mana. Abah sangat-sangat kaget. Kalau flyer itu sudah tersebar jauh-jauh hari sebelumnya, Abah pun tidak akan berkenan. Jadi intinya sekali lagi kami tekankan bahwa di Leteh ini tidak ada acara yang istimewa, apalagi itu menyangkut hal-hal yang tertulis ya di flyer itu. Bahkan di situ tertulis ada Majelis Permusyawaratan Rembang segala. Jadi itu bukan kami yang bikin. Intinya di situ. Merasa seperti apa, Gus? Mungkin ada yang hal-hal dirugikan atau apa? Kalau dirugikan sih tidak, cuman ya kita harus berpikir jernih ya, melihat situasi hari ini. Jadi jangan dibawa kemana-mana, apalagi urusan politik. Sekali lagi kami tegaskan bahwa acara ini adalah murni sowan ke Abah. Intinya di situ. Sudah tidak ada hal-hal yang lain. Jadi jangan sampai memframing, wah Gusmus bikin acara dan sebagainya. Tidak, kami tidak membuat acara itu. Terkait Pilpres sendiri itu memang nggak ada kaitannya sama sekali. Wah, nggak ada kaitannya sama sekali. Kita di sini tidak pernah membahas Pilpres. Bahkan di lingkungan keluarga sendiri tidak pernah ada perintah untuk nyoblos ini dan sebagainya. Tidak ada sama sekali. Di rumah ini kami merdeka, kami bebas menentukan pilihannya. Jadi betul-betul Abah itu termasuk orang yang sangat-sangat demokratis. Tidak pernah nyuruh ini dan sebagainya. Bahkan saya dengan istri saya sendiri pun tidak pernah membahas soal Pilpres itu. Dalam kesempatan itu tampak hadir jurnalis senior Gunawan Muhammad, kemudian tokoh agama Romo Beni Susetio, mantan Wakil Ketua KPK Eri Riana Harja Pamekas, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan beberapa tokoh lain. Mereka mengadu kepada Gusmus terkait kondisi bangsa saat ini, sekaligus menyatakan rasa keprihatinan. Setelah dari kediaman Gusmus, para tokoh menggelar konferensi pers di salah satu rumah makan di Kota Rembang, Minggu siang. Berikut pernyataan lengkap dari sejumlah tokoh. Apakah yang kami rasakan, apakah yang kami alami, yang kami ketahui dari beragam sumber informasi, itu juga dirasakan oleh beliau. Jangan-jangan kami salah juga, karena tadi itu kejernihan berpikir, kedalaman rasa pada diri beliau sesuatu yang selalu menjadi teladan bagi kami. Dan setelah hampir semua kami tadi menyampaikan curhatnya, gitu ya, beliau langsung mengatakan bahwa beliau merasakan hal yang sama. Kalau presidennya demikian, seperti saya pernah tulis, siapa lagi yang dipercaya? Kalau nggak ada yang bisa dipercaya, ya apa yang terjadi kalau ada konflik? Kalau pertandingan bola tidak ada wasit yang bisa percaya, ya tawuran. Ada satu pesan penting untuk Presiden Jokowi dari Bapak. Yang nggak ada.
Saya berhenti memberi pesan pada Pak Jokowi. Kenapa? Capek. Pak Gunawan. Saya tahu dia nggak akan mendengarkan saya. Apa ya? Waktu saya nulis surat tulisan di WA, orang teman mengatakan itu dibaca Pak Jokowi. Saya bilang GR loh. Saya nggak berilusi bisa menasihati beliau. Pak Gunawan, gerakan ini memang bukan karena ada kekuatan dari mendukung capres tertentu ya? Enggak. Tapi murni karena memang kondisi ya? Iya, saya belum menentukan pilihan dan baik. Ya, saya pernah mengatakan kalau harus pilih antara di luar pemilihan Pilpres antara Gibran dan Mahfud, ya saya milih Mahfud. Ya karena dia kualifikasi, tapi apakah jadi calon presiden wakil presiden saya nggak bicara itu. Mungkin saya nanti memilih, tapi sekarang belum. Mungkin lebih baik saya nggak ikut rame-rame dalam partisan politik. Dan mengingatkan para penyelenggara negara dan rakyat harus kembali politik itu jalan kebudayaan, dan itulah politik yang memiliki kehadapan. Memang kita akhir-akhir ini politik kehilangan kehadapan ketika kekuasaan itu dijadikan suatu cara dan dilegalkan, dan kerap kali cara-cara kekuasaan itu menaikkan suara hati nurani dan juga akal budi dan akal sehat. Maka mengembalikan politik jalan peradaban menjadi tanggung jawab semua pihak. Melalui pemberian nasihat. Ya, Gusmus tadi menyampaikan secara tegas, kita nasihati pemimpin kita dan kita nasihati juga masyarakat. Di masyarakat tenang, sebagian besar penyelenggara negara pasti masih memiliki nurani. Yang tidak memiliki itu sebagian kecilnya kebetulan memegang kekuasaan. Jadi Gusmus garis bawah itu dan kami juga sepakat dengan itu. Dan untuk itu tentu perlu bantuan kita semua.